Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang soleh dan solihah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran, ya. Saya yakin kalian pernah melakukan kegiatan pengukuran ini. Pada saat kalian, misalkan ya, membuat baju, kemudian mengukur suatu benda, seperti itu. Nah, kita akan pelajari pengukuran. Apa itu pengukuran? Dan bagaimana kita cara mengukur? Kita harus menggunakan alat seperti apa? Nanti kita akan pelajari. Kita lihat, kita nanti ya untuk pembelajaran IPA biasanya kita akan mencari berapa volume batu seperti itu. Nah, itu juga adalah kegiatan untuk pengukuran. Kemudian seorang pedagang menimbang, ya, itu juga suatu kegiatan mengukur. Kemudian mengukur tinggi badan, kemudian atau berat badan juga. Atau sebenarnya itu adalah massa benda atau massa badan kita. Nah, apa itu pengukuran dan bagaimana tujuan pembelajaran hari ini? Kita akan pelajari apa saja untuk hari ini. Menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan hal yang dapat diukur atau besaran dan hal yang tidak dapat diukur bukan besaran. Yang ketiga adalah membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang keempat, kita dapat menjelaskan kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Yang kelima, mengkonversi satuan dalam satuan internasional. Yang keenam, menjelaskan pengertian besaran pokok dan turunan. Yang ketujuh, menyebutkan macam-macam besaran pokok dan turunan beserta satuannya. Yang kedelapan, kita bisa melakukan pengukuran besaran pokok dan turunan dengan satuan baku dan tidak baku. Yang sembilan adalah menyajikan data dari hasil pengukuran secara tepat. Anakku sekalian, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Kita lihat ilustrasi berikut. Misalkan kita akan mencari atau mengukur panjang pensil. Nah, kita akan menggunakan penggaris karena penggaris adalah alat ukur untuk besaran panjang. Tapi nanti alat ukurnya bermacam-macam. Kebetulan di sini adalah kita menggunakan penggaris. Di sini kita lihat sebelah kanan ya, di sebelah angka, di atas angka skala-skala ada tulisan sentimeter. Ya, jadi penggaris ini menggunakan satuan sentimeter. Kita lanjut ya. Kita awali atau kita taruh pensil lurus dengan angka 0, skala 0 di penggaris. Kemudian kita lihat panjangnya berapa. Ternyata panjang pensil ini adalah 8 cm. Kita tulis panjang pensil sama dengan 8 cm. Panjang pensil ini adalah besaran, ya. Kemudian angka 8 ini merupakan nilainya. Nilai dari pengukuran tadi. Kemudian sentimeter ini adalah satuan yang dipakai. Ya.
Karena satuan ini bisa sentimeter, bisa meter, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi pengukurannya adalah membandingkan panjang pensil ini dengan menggunakan penggaris seperti itu, ya. Sistem pengukuran, ya, ada sistem standar, ada sistem internasional, sistem Gaussian atau dinamakan CGS, kebiasaan di USA, ya. Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, atau suatu pernyataan yang mempunyai ukuran, nilai, bobot, kuantitas yang dinyatakan dengan satuan-satuan tertentu. Besaran berdasarkan cara memperolehnya ada dua, yaitu besaran fisika, besaran non-fisika. Kemudian berdasarkan asal-usul jenis satuannya, besaran dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran berdasarkan arah dan nilainya ini dibagi dua, besaran skalar dan besaran vektor. Sekarang, apa itu besaran fisika? Yaitu besaran yang dapat diukur dan memiliki satuan. Contohnya kayak panjang, massa, suhu, dan lain-lain. Ini nanti ada nilainya dan juga harus menggunakan satuan di belakang angka. Mengapa? Karena besaran fisika ini sering kita gunakan dalam pelajaran sains atau IPA. Sedangkan besaran non-fisika yaitu jumlah halaman buku, jumlah barang yang dibawa, misalkan seperti itu. Jadi seperti kesabaran, kepandaian itu tidak bisa ada nilainya. Artinya nilai yang kita gunakan itu bukan nilai yang pasti. Ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri atau telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Besaran pokok ini dikenal dengan 7 besaran pokok. Ya. Apa saja itu 7 besaran pokok? Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Satuan dari panjang meter. Satuan dari massa adalah kilogram. Jadi kalau kita beli gula itu sebenarnya adalah massanya, bukan berat ya. Seperti itu. Nah, singkatan dari meter ini misalkan m ditulis dengan m. Kilogram ini biasanya ditulis dengan kg, seperti itu, ya. Nah, ternyata besaran pokok ini sekarang masih ditambah lagi dengan 2. Bukan hanya 7, tapi yang sering dikenal adalah 7 besaran pokok. Besaran pokok tambahan itu 1 sudut datar dan sudut ruang, seperti itu. Kita lanjut, apa itu dimensi? Cara suatu besaran tersusun dari beberapa besaran pokok. Manfaat analisis dimensi, ya, ada 3. Nah, tapi untuk di tingkat SMP kita tidak mempelajari masalah dimensi. Nanti kalian pada saat kelas SMA, ya tingkat SMA nanti akan dipelajari. Tapi konsepnya dari SMP sudah diajarkan, ya. Kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan ini banyak sekali. Ya, ini di sini yang di tabel itu hanyalah contoh. Mengapa disebut dengan besaran turunan? Ya, besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok. Kita lihat, misalkan besaran turunan untuk luas, ya. Ternyata luas ini kan rumusnya panjang kali lebar. Ya, kita lihat tadi di besaran pokok ada besaran panjang.
ya kan? Nah, panjang dan lebar ini sama-sama termasuk besaran panjang, di mana satuannya adalah meter. Karena rumusnya di sini luas adalah panjang kali lebar, maka meter kali meter artinya satuannya menjadi meter kuadrat. Nah, mengapa disebut dengan besaran turunan? Karena rumusnya ini diambil ya, bagian-bagiannya itu diambil dari besaran pokok. Besaran panjang kali besaran panjang. Kita lihat lagi untuk volume. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, semuanya itu panjang, lebar, tinggi itu termasuk besaran pokok panjang. Ya, di mana satuannya sama dengan meter. Karena di sini adalah volume, ya, panjang kali lebar kali tinggi, meter kali meter kali meter, jadi satuannya menjadi meter kubik. Seperti itu, atau pangkat 3. Seterusnya seperti itu, ya. Selanjutnya adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contoh, massa. Misalkan gula pasir memiliki massa 5 kg. Kan tidak mungkin kan 5 kg ke arah timur seperti itu. Makanya besaran skalar itu adalah hanya memiliki nilai saja. Ya. Lanjut, besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi tidak hanya memiliki nilai saja. Seperti apa? Contohnya, misalkan kecepatan atau perpindahan. Si Rika berpindah sejauh 5 meter ke arah timur, misalkan seperti itu, ya. Kita lanjut. Besaran atau satuan yang untuk digunakan pada besaran dan dalam pengukuran, ya. Di situ ada gambar alat-alat yang biasa digunakan untuk pengukuran. Kemudian ada satuan. Apa itu satuan? Adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding atau pembeda dalam pengukuran. Ya. Misalkan ya, kita menggunakan gula pasir, misalkan 5 kg. Nah, kan tidak mungkin kan gula pasir sebesar 5 km. Nah, kan nggak mungkin, karena gula pasir di sini yang diukur adalah massanya, bukan jaraknya atau panjangnya, seperti itu. Nah, yang membedakan ini adalah massa, panjang, atau apa itu kan setelah angkanya 5 kg. Nah, kilogramnya ini yang menyatakan bahwa itu adalah besaran atau untuk satuan besaran massa, seperti itu. Nah, satuan, ya, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa itu satuan baku? Ialah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang. Jadi, misalkan kita tadi mengukur pensil ya, menggunakan penggaris. Nah, selama itu pensilnya sama, menggunakan penggaris yang sama atau penggaris yang skalanya sama, ya. Meskipun si Ani, si Budi, si Rika itu mengukur, itu nanti hasilnya adalah sama. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan satuan tidak baku atau satuan tidak berstandar, ya, apa itu satuan tidak baku? Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan atau orang yang berbeda, seperti itu. Misalkan kita menggunakan jengkal, depa, langkah, hasta, atau tempurung kelapa. Nah, misalkan kita mau mengukur papan tulis. Nah, misalkan Ani dan Andi yang mau ini. Nah,
otomatis nanti hasilnya tidak sama kalau menggunakan meskipun sama-sama menggunakan jengkal. Karena apa? Karena tinggi orang atau panjang tangannya itu juga mempengaruhi. Padahal setiap orang itu panjang untuk mengukur menggunakan jengkal kan tidak sama ya. Ada yang jengkalnya panjang, ada yang sedang, ada yang pendek seperti itu. Jadi meskipun barang yang diukur, misalkan papan tadi diukur, nanti bisa menghasilkan nilai jengkal yang beda. Ada berapa jengkal, itu beda setiap orang, seperti itu. Nah, makanya satuan tidak baku ini jarang dipakai untuk skala internasional. Biasa dipakai untuk daerah-daerah tertentu saja, seperti kita misalkan mengukur beras pakai batok kelapa. Nah, itu berarti batok kelapa yang digunakan alat ukurnya itu tidak baku, seperti itu ya. Kemudian syarat-syarat satuan yang baik. Yang pertama, satuan selalu tetap. Ya, kayak penggaris tadi ya. Apakah penggarisnya akan berubah nanti satuannya? Tidak seperti itu ya. Jadi setiap orang menggunakan penggaris itu nanti juga akan menghasilkan yang sama jika digunakan untuk benda yang sama, seperti itu. Kemudian bersifat internasional. Jadi alat ukur ini bisa dipakai, satuan ini bisa dipakai untuk seluruh dunia, seperti itu. Kemudian mudah ditiru. Nah, jadi setiap orang bisa menggunakan, seperti itu. Kemudian satuan adalah ukuran atau kuantitas dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan kayak meter, kilometer, detik, gram, seperti itu. Sistem satuan ini ada dua macam, sistem metrik dan sistem non-metrik. Sistem metrik ini ada dibagi lagi menjadi MKS dan CKS. MKS ini singkatan dari meter, kilogram, sekon. CKS, sentimeter, gram, dan sekon. Sistem non-metrik, sistem British atau biasa sistem Inggris ya, itu ada kaki, ada inci, yard, mil, seperti itu. Nah, sistem internasional atau SC, yaitu sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai sampai saat ini ya. Kayak tadi di 7 besaran pokok seperti itu termasuk satuan dalam sistem internasional. Satuan ini terdiri dari satuan pokok dan satuan turunan. Ya. Apa itu satuan pokok? Adalah satuan ya yang dari besaran pokok. Jadi kayak tadi besaran pokoknya misalkan massa, satuannya adalah kilogram, waktu, satuannya adalah detik, seperti itu. Nah, itu adalah satuan-satuan yang memiliki standar dan berlaku secara internasional. Kemudian sistem internasional ini juga akan lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan atau bilangan 10. Nah, satuan turunan adalah satuan dari besaran turunan. Kayak tadi adalah luas ya. Luas kan panjang kali lebar misalkan ya. Sama dengan meter kali meter. Jadi satuannya adalah meter pangkat 2. Nah, meter pangkat 2 ini adalah satuan dari besaran turunan luas. Seperti itu. Anakku sekalian, tadi yang di satuan besaran pokok ada kata-kata kelipatan 10. Nah, itu singkatannya ada eksa, ada mega, ada kilo, hekto, deka, seperti itu. Itu adalah singkatan atau awalan dari suatu kelipatan tadi. Misalkan ya, kita kasih contoh, misalkan untuk panjang yang besarnya 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi, kilo kan tadi adalah 10 pangkat 3
Atau nolnya itu ada 3, berarti kan 1000. Nah, kata-kata 1000 ini sering kita tulis dengan kilometer, berarti 1000 meter. Seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan pelajari mengkonversi satuan-satuan dari satuan SI yang lain ke satuan SI yang lain. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.